Coba ingat kembali, kapan terakhir kali Anda duduk di ruang meeting, melihat jam, dan dalam hati berkata, "Meeting ini sebenarnya buat apa?" Bukan karena Anda tidak peduli. Bukan karena Anda tidak profesional. Tapi karena Anda sudah bisa menebak alurnya. Awalnya dibuka dengan basa-basi. Lalu laporan panjang. Kemudian diskusi melebar. Dan akhirnya tidak ada keputusan. Ironisnya, hampir semua orang di ruangan itu merasakan hal yang sama. Tapi tidak ada yang berani bicara. Karena di kantor, meeting sering dianggap suci. Tidak boleh dipertanyakan. Tidak boleh dikritik. Hari ini, kita akan membongkar satu kenyataan pahit. Meeting kantor seringkali bukan alat produktivitas, tapi alat pemborosan waktu yang paling rapi. Bagian 1. Meeting sebagai aktivitas paling mahal di kantor. Tahukah Anda, satu meeting berdurasi 2 jam dengan 10 orang di dalamnya sebenarnya bukan 2 jam. Itu 20 jam kerja manusia. Dan sayangnya, banyak perusahaan membatar waktu ini tanpa sadar. Meeting sering kali diadakan tanpa perhitungan biaya. Tanpa bertanya, apakah hasil meeting ini sepadan dengan waktu yang dihabiskan? Karena meeting terasa aman. Tidak terlihat seperti kesalahan. Padahal dampaknya sangat besar. Setiap menit meeting yang tidak produktif adalah menit yang dicuri dari eksekusi. Bagian 2, ciri meeting yang semua orang benci. Mari kita sebutkan ciri-cirinya. Dan hampir pasti Anda akan mengangguk. Meeting tanpa agenda. Meeting yang mulai telat. Meeting dengan peserta terlalu banyak. Meeting dengan satu orang bicara 80%. Meeting yang topiknya meloncat-loncat. Meeting yang diakhiri dengan kalimat, "Kita pikirkan lagi ya." Meeting seperti ini melelahkan bukan karena durasinya, tapi karena ketidakjelasannya. Orang pulang dari meeting bukan dengan energi, tapi dengan kebingungan. Bagian 3, kesalahan besar para pimpinan. Mari jujur. Banyak meeting buruk lahir dari niat baik pimpinan. Pimpinan ingin melibatkan tim, transparan, demokratis. Tapi lupa satu hal penting, meeting bukan tempat semua orang berpikir dari nol. Meeting seharusnya tempat menyempurnakan, memilih, memutuskan. Bukan tempat curhat, mencari ide mentah, atau melempar masalah tanpa arah. Ketika pimpinan belum siap berpikir sendiri, meeting berubah jadi ruang kebingungan kolektif. Bagian 4, POV karyawan, sumber frustrasi paling dalam. Sekarang kita bicara dari sisi karyawan. Seorang staf operasional datang ke kantor dengan target jelas. Checklist panjang. Deadline mepet. Lalu undangan meeting masuk. Dia datang. Duduk. Mendengar. 1 jam. 2 jam. Setelah meeting selesai, pekerjaan tetap harus selesai. Tapi waktunya sudah habis. Lalu ketika target tidak tercapai, yang disalahkan adalah performa individu. Padahal yang terjadi adalah pencurian waktu kerja yang dilegalkan. Bagian 5, ilusi produktivitas dan budaya, kelihatan sibuk. Di banyak kantor, yang dihargai bukan hasil, tapi aktivitas. Orang yang paling sering meeting sering dianggap paling penting. Padahal seringkali, dia hanya berpindah dari satu ruang meeting ke ruang meeting lain. Produktivitas sejati itu sunyi. Tidak banyak bicara. Tidak banyak rapat. Yang terlihat hanyalah hasil. Bagian 6, meeting sebagai alat politik kantor. Ini bagian yang jarang dibicarakan. Meeting sering digunakan untuk menyebarkan tanggung jawab, menghindari keputusan, melindungi posisi. Ketika semua orang sepakat, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Meeting seperti ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah,
tapi untuk membuat semua orang aman. Bagian 7, contoh nyata meeting produktif. Meeting produktif itu sederhana. Tujuan 1, masalah jelas, data siap, diskusi singkat, keputusan tegas. Di akhir meeting, siapa melakukan apa, kapan selesai, bagaimana ukurannya. Meeting produktif sering terasa dingin. Tidak banyak basa-basi, tapi sangat menghargai waktu. Bagian 8, kapan meeting tidak boleh dilakukan. Jika tidak ada keputusan, jangan meeting. Jika hanya update, jangan meeting. Jika hanya mencari pembenaran, jangan meeting. Meeting adalah alat terakhir, bukan kebiasaan. Bagian 9, aturan emas meeting kantor. Aturan pertama, agenda atau batal. Aturan kedua, data atau pundah. Aturan ketiga, keputusan atau gagal. Aturan keempat, pik atau omong kosong. Aturan kelima, hasil tertulis atau tidak pernah ada. Bagian 10, transformasi budaya meeting. Budaya meeting mencerminkan budaya kepemimpinan. Organisasi dewasa, sedikit meeting, banyak eksekusi. Organisasi belum matang, banyak meeting, sedikit hasil. Meeting bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah meeting tanpa keberanian mengambil keputusan. Perusahaan tidak maju karena banyak bicara. Perusahaan maju karena berani memutuskan. Jika setelah meeting tidak ada yang berubah, maka meeting itu hanyalah ritual. Dan ingat ini, sibuk itu murah. Keputusan itu mahal. Tapi hasil adalah segalanya. Kalau setelah meeting tidak ada perubahan, mungkin yang perlu dievaluasi bukan timnya, tapi cara kita meeting. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.